edukasi. Namun, media ini mau digunakan sebagai apa? Alat bantu dalam melakukan edukasi, atau dia sebagai media belajar sendiri atau self-learning. Nah, kalau video yang tadi diputar sama Bu Ima, itu tentang zat besi ya. Nah, itu bisa digolongkan sebagai sarana belajar atau self-learning. Jadi, masyarakat dengan menonton video tersebut sudah bisa memahami apa itu kekurangan zat besi, harus melakukan apa, bagaimana stepnya, itu jelas. Jadi nggak perlu ada yang ngejelasin lagi harus seperti apa, bagaimana manfaatnya, dan lain sebagainya. Sudah dijelaskan semua di video, dan itu sudah cukup memaparkan apa yang harus masyarakat ketahui. Maka itu bisa jadi sarana belajar. Nah, beda lagi ketika media menjadi alat bantu dalam edukasi. Misalnya teman-teman mau menjelaskan tentang isi piringku ya. Isi piringku mau mengedukasi ke masyarakat, baik sebenarnya isi piringku tuh seberapa sih porsinya, kalau diedukasi disuruhnya setengah porsi, setengahnya atau seperempatnya. Nah, kalau alat bantu sebagai edukasi, kita menghadirkan, salah satu contohnya ya, menghadirkan komposisi isi piringku, di mana masyarakat bisa melihat real langsung dari komposisi isi piringku tersebut dan contoh-contohnya. Nah, itu harus ada si edukator yang menjelaskan. Harus ada edukator yang menjelaskan. Nah, itu bedanya. Jadi ini yang harus kita pahami dulu, yang harus dijelaskan, ditegaskan di awal, media yang mau kalian buat ini sebagai alat bantu kah atau sarana belajar. Kemudian semuanya ujungnya akan perubahan perilaku ya. Nah, ini mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Faridi ya, saya hanya sedikit mengulang. Jadi bisa secara garis besar bisa dibagi menjadi 3. Ada audio, visual, dan audiovisual. Kedua-duanya, kesemuanya bisa berupa elektronik dan juga berupa cetak. Ini nggak perlu saya bahas lagi ya. Nah, kemudian ini masuk ke intinya. Jadi sebenarnya bagaimana sih membuat media itu gitu. Sebenarnya ini langkahnya. Jadi develop media itu berasal dari teori pertama, teori behavior change communication. Jadi karena komunikasi ini edukasi ini adalah bagian ada unsur komunikasinya, maka ini juga menggunakan teori behavior change communication. Nah, dari framework yang di atas nih semuanya, akhirnya tersusunlah sebuah proses yang diperuntukkan untuk membuat suatu media, baik itu media cetak maupun media elektronik, entah itu audio, visual atau audiovisual. Ini tahapan yang dirumuskan, di mana tahapan ini bermaksud untuk memudahkan atau menjamin keefektifan dari si media tersebut supaya mencapai ke tujuan. Nah, tujuannya tadi ya, behavior change atau perubahan perilaku. Tahapan yang pertama, assessment. Sudah nggak barang asing lagi kalau kita mau membuat sesuatu, entah itu program, entah itu edukasi, entah itu media, kita butuh assessment. Nah, karena kita membuat media, maka kita punya target. Siapa target kita yang mau kita sasar? Nah, ini ada assessment-nya. Nah, ngomongin assessment sendiri sebenarnya juga panjang ya. Assessment kalau di Kesmas lebih luas lagi, kalau di Gizi mungkin lebih fokus sudah langsung ke permasalahan gizi. Kalau di Kesmas di assessment lagi mau masalah kesehatan apa yang mau diangkat, mau gizi, kesehatan lingkungan atau kesehatan reproduksi dan sebagainya. Cuma kalau gizi mungkin lebih fokus ya gizi. Tinggal nanti gizinya apa yang mau dibahas, ataukah stunting atau obes atau dan sebagainya, ini juga termasuk ke assessment target. Jadi
sebelum assessment sebenarnya ada penentuan prioritas masalah dulu kan. Seperti problem solving cycle-nya, jadi harus need assessment-nya, kemudian prioritas masalah yang mau diambil apa. Kalau di gizi mungkin lebih spesifik lagi, isu stunting kah, atau isu obesitas, gizi pada ibu hamil, gizi pada remaja, atau gizi pada balita, dan sebagainya. Itu akan beragam sesuai dengan kelompok dan masyarakatnya masing-masing. Nah, misalnya kita sudah menentukan satu. Misal kita sudah menentukan stunting atau kita menentukan obes ya. Atau yang tadi seperti diputar, mencegah dia jatuhnya mau perubahan perilaku supaya konsumsi FE ya. Jadi video tadi kalau dilihat tujuannya adalah membuat perilaku masyarakat untuk mengkonsumsi FE. Nah, ini setelah kita assessment audiensnya siapa? Terus bagaimana? Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu. Tadi kalau di video tadi dia lebih fokus menyasar anemia pada remaja. Dan itu akan berefek pada ketika nanti dia menjadi ibu muda. Ketika dia menjadi ibu muda lalu berefek lagi kepada ibu hamil kemudian pada anaknya. Nah, asesmen yang target yang diambil lebih dulu adalah target si remaja. Nah, itu sudah melakukan asesmen target. Nah, tergantung dari fokus masalah yang kita temui. Bisa jadi masalahnya sama-sama stunting atau masalahnya sama-sama obesitas, tapi sasaran targetnya berbeda, maka medianya pun atau pesannya yang dibawakan juga akan berbeda. Tergantung fokusnya. Kalau tadi kenapa ngambil? Kalau kita udah paham ya, kenapa ngambilnya remaja? Karena preventifnya sebelum dia menjadi seorang ibu atau sebelum dia hamil. Nah, kayak kita ngambil preventifnya jauh waktu dia masih remaja. Nah, itu menjadi dasar sebelum assessment target audience. Nah, baru setelah assessment target audience, kita baru akan bicara si remaja itu tersebut. Nah, jadi stage ini mengacu pada framework-framework yang di atas ini. Nah, ini dia, maka disebutnya dia sebagai proses ya. Jadi ini nyebutnya masing-masing beda. Setiap organisasi dia punya framework sendiri untuk menciptakan media. Seperti contohnya USAID, dia bilangnya si change atau planning. Kemudian CCP dia nyebutnya P-process, UNICEF dia nyebutnya ACADA model. Nah, ini masing-masing berbeda namanya. Tapi pada step dasarnya ya seperti ini. Mulai dari assessment, semua hampir sama ya, cuma namanya aja berbeda. Dan itu berdasar dari behavior dari ini. Behavior change communication. Jadi ada juga yang nambahin social and behavior change communication. Kalau ini yang punyanya USAID. Nah, UNICEF juga dia pakainya itu. Pertama semua diawali dari assessment, kemudian planning, kemudian develop material, kemudian pre-test, kemudian di launching, di roll out, terus dievaluasi, kemudian reassess lagi, replanning lagi. Itu terus muter. Maka ada yang nyebut si change atau P proses karena bentuknya seperti P. Nah, apa aja yang kita lakukan di assessment, apa yang dilakukan di plan, apa yang kita lakukan di develop media, kita akan bahas satu persatu. Nah, tadi assess ya sudah lumayan. Kemudian yang planning ini sudah mulai menyusun strategi komunikasinya, objektifnya, tujuannya siapa, mau pakai media apa, mau pakai pesan apa. Kemudian kita develop di sini, develop material
Mulai dari kalau misalnya mau pakai strategi komunikasinya, edukasinya pakai metode apa, atau mau cuman media aja, atau pakai pelatihan dan lain sebagainya. Materinya semuanya disusun di develop material, kemudian nanti di pre-test dan adjust, baru di roll out atau di launching, baru di evaluasi. Nah, biasanya ini pretestnya ini di kalau gizi ya, kalau saya suka lihat skripsi anak gizi, mereka punya lembar validitas ya buat menilai validitas si media tersebut. Nah, itu termasuk juga pretesting, tapi belum ke evaluat. Kalau evaluat dia sudah ke pasaran. Jadi yang diujinya adalah si audiens yang diakses di awal. Oke, kita bahas satu persatu step bahasannya. Sebelumnya kalau kecepatan boleh raise your hand atau open mic langsung tanya, nggak apa-apa ya Mbak Ima ya. Soalnya saya takut saya ngomongnya kecepatan. Ya, nggak apa-apa Bu. Oke. Kita bahas yang satu dulu nih, terkait segmen target audience atau audience segmentation. Nah, ini sebelum ya, sesudah kita menentukan kita mau nyelesain masalah apa, kita mau intervensi masalah apa, baru kita melakukan assessment target audience atau audience segmentation. Jadi siapa sih yang mau kita sasar khususnya? Kalau tadi masalah anemia, dia sudah audience segmentation-nya remaja, adult, yang di sekolah-sekolah. Nah, itu segmentasinya, dia menyasarnya para remaja. Bisa aja kan bikin anemia, tapi segmentasinya ibu hamil. Bisa. Segmentasinya ibu muda. Atau ibu yang sudah melahirkan anak pertama, ya. Kayak saya ini ya. Ini pengakuan yang dosa ya sebagai seorang kesmas anemia ya. Tapi saya mengalami anemia setelah melahirkan anak pertama, baru saya anemia. Nah, itu mungkin saja sebenarnya sudah dari remaja, tapi kerasanya baru setelah melahirkan anak pertama. Nah, tinggal nanti kita menyusun segmentasi mana yang mau kita ambil. Nah, kalau anemia kan segmentasinya bisa tadi remaja, ibu hamil, ibu menyusui, atau ibu yang sudah memiliki anak 1, 2, atau 3. Itu juga memiliki resiko terhadap anemia. Apa aja yang di assessment di target audience? Oke, pertama ada demografik karakteristik ya. Ini demografi karakteristik pada umumnya. Ada usia, ada jenis kelamin, suku, atau bahasa yang digunakan, dan literasi baca. Jadi, audiensnya bisa baca atau enggak? Kalau ternyata nggak bisa baca, ya jangan dikasih media yang berbau-bau baca. Buklet, poster, leaflet. Kalau mayoritas masyarakatnya tidak bisa membaca, jangan dikasih media itu. Karena sudah nggak cocok sama demografi karakteristiknya. Jadi kasih yang audiovisual dan sebagainya. Atau ada ya di Bali itu komunitas atau desanya itu tuli itu apa ya namanya, lupa saya, tunarungu ya, tunarungu. Maka itu tidak bisa pakai audio, harus visual atau menggunakan tulisan. Nah, ini menjadi wajib untuk diketahui. Atau dia cuma literasinya bisa baca, bisa tulis, tapi cuma bahasa daerahnya. Misalnya ini banyak jadi di daerah Sunda Pedalaman misalnya, kalau kita ya Sunda Pedalaman apa ya, Jawa Barat Pedalaman misalnya, Sukabumi, daerah Sukabumi pelosok itu biasanya masih kental bahasa Sundanya sehingga mereka kesulitan untuk menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itu kalian udah kudu wajib harus bikin medianya berbasis bahasa lokal. Tuh. Kalian assessment dulu bagaimana mereka berbahasa, bagaimana tingkat usianya, bagaimana gendernya, bagaimana bahasa yang digunakan sehari-hari. Misal dari usia dan gender,
ternyata usia paling banyak ya, kita topiknya anemia aja ya. Usia paling banyak itu bukan di ibu hamil atau bukan di ibu menyusui, tapi lebih banyak yang di remaja. Itu menjadi dasar kenapa bikin medianya, segmentasinya adalah remaja. Jadi bukan karena kepengen, nah kepengen aja ke remaja soalnya gampang, sekolahnya gampang dijadiin mitra dan lain sebagainya. Jadi bukan itu dasar kita bikin media. Jadi dasarnya harus berdasarkan justifikasi yang jelas. Kenapa ke remaja? Ya karena proporsi remaja di sana lebih banyak. Itu bisa menjadi salah satunya. Kemudian yang perlu kita assessment lagi adalah common belief, attitude, social norm, atau perilaku yang berkaitan sama si isu tersebut. Kalau secara umum kita ngomongin anemia, masalah yang paling utama adalah kekurangan zat besi ya kan, karena ada dua penyebabnya, tidak makan makanan yang beragam dan juga tidak udah nggak makan makanan yang beragam ditambah nggak mau konsumsi tablet FE. Nah itu udah perilaku yang related sama isu. Nah yang mana yang paling banyak di masyarakat? Perilaku yang seperti apa? Apakah yang perilaku yang paling bermasalah pada remajanya atau perilaku yang bermasalah pada ibu hamilnya? Nah, itu perlu dicari tahu. Ini riset awalnya, assessment-nya seperti itu. Kemudian kita juga harus tahu belief-nya di sana kayak gimana, attitude-nya kayak gimana, sikapnya di sana terhadap tablet FE itu kayak gimana, social norm-nya itu kayak gimana. Ngomongin tablet FE, saya itu pernah dengar dari Kabid Gizinya. Dia bilang kalau di daerah Tangerang, saya nggak jelas daerah Tangerang yang mana, itu ada belief bahwa ketika feses berwarna hitam, itu udah mendekati ajal. Nah, bayangkan seorang ibu hamil mengkonsumsi tablet FE dan keesokan harinya menemukan fesesnya berwarna hitam. Apa yang kira-kira akan terjadi? Ya, ibunya stres karena beliefnya ketika feses hitam legam itu umurnya udah nggak lama lagi gitu, mau dipanggil sama yang kuasa. Nah otomatis banyak yang akhirnya nggak mengkonsumsi tablet FE karena belief tersebut. Nah itu harus di highlight, di box, miringin, diwarnain, distabiloin, itu menjadi highlightnya kalian untuk bikin media. Jadi belief itu yang harus dirubah. Salah satunya. Terus atau belief lainnya terkait sumber konsumsi FE ya. Makanan ikan yang berbau amis ya. Ada kepercayaan yang bilang ibu hamil nggak boleh makan yang amis-amis, nanti air ketubannya amis. Ya, padahal ikan itu adalah sumber FE yang cukup tinggi ya kan. Terus ada sumber zinknya juga di situ, proteinnya juga. Tapi nggak boleh makan yang amis-amis. Telur ikan nggak boleh karena amis, nanti ketubannya amis. Nah, itu juga termasuk belief atau social norm yang ada di masyarakat yang perlu kalian pahami sebelum membuat media. Jadi bikin medianya nggak asal, yang penting nih disampaikan kalau anemia ini enggak. Kita punya justifikasi sekali lagi kenapa pesan medianya seperti itu. Oke, kemudian ada faktor ketiga, geografik ya. Ini kita akan melihat secara lingkungannya, geografiknya, apakah kita mau bikin media untuk masyarakat urban atau rural, buat kota atau desa, cuacanya di sana seperti apa, transportasinya seperti apa. Apa cuaca juga dipertimbangkan? Karena misal kalian mau bikin poster, tapi di sana cuacanya hujan, orang kan jarang yang akhirnya keluar. Atau waktu musim hujan kalian bikin poster ditempel,
posternya kena angin. Nah, itu jadinya nggak efektif karena posternya kebasahan atau kena angin terbang gitu ya. Itu sepele, tapi menjadi akhirnya penting ketika kalian bikin poster terus cuacanya tidak mendukung. Gak ada orang yang baca poster di luar ruangan karena poster adalah media di luar ruangan ya. Jadi apa gunanya? Akhirnya pengetahuannya nggak meningkat karena apa? Karena nggak ada yang baca medianya. Bisa jadi seperti itu. Transportasi juga. Sebenarnya saya juga belum memiliki contoh yang transportasi, tapi ini termasuk referensi juga karena harus memperhatikan mungkin kalau transportasinya di sana modenya sudah modern, maksudnya kayak udah pakai angkot atau pakai bis. Nah, kita bisa taruh media-media di bis atau di angkot sesuai kebutuhan. Tapi kalau masih pakai delman atau jalan kaki, ya kita tidak mungkin memanfaatkan transportasi untuk sebagai media edukasi. Atau semua sudah pakai mobil pribadi, kendaraan pribadi seperti di daerah kota-kota. Maka medianya tentu yang bisa dibaca oleh kendaraan pribadi seperti billboard, spanduk. Nah, itu menjadi dasar juga. Nah, biasanya juga media untuk warga kota dan penduduk desa tentu akan berbeda. Biasanya kalau penduduk desa dikasih leaflet, itu masih dibaca-baca. Dikasih poster masih dibaca-baca. Tapi kalau orang kota, tingkat ketertarikan untuk baca leafletnya itu rendah dibandingkan yang di desa. Jadi bisa diganti dengan media audiovisual yang menggunakan media massa, media sosial, nah seperti itu. Kemudian sosioekonomik juga ini ya, terkait pendapatan, pendidikan, pekerjaan, status sosial. Nah, ini menjadi pertimbangan-pertimbangan untuk teman-teman membuat pesan media nanti. Misalnya mau ngasih tahu sumber FE yang murah meriah. Nah, karena pendapatan di sana rendah. Nah, itu karena hasil dari pendapatan di sana rendah. Kalau pendapatannya tinggi-tinggi, ya berarti dikasih aja contoh yang tinggi-tinggi. Siapa tahu dengan memberi contoh makanan FE yang tinggi, sorry azan, Mbak Ima azan berhenti dulu ya biar nggak balapan. Iya boleh Mbak Elia, kita isi dulu azan ya teman-teman. Tapi di sini gede banget. Oke. Ya. Ya, baik. Sudah berhenti azan ya. Nah, tadi sampai pendapatan pekerjaan. Nah, ini juga menjadi penting ya, karena nanti sesuai dengan saran dan kemampuan dari si masyarakatnya. Dan juga yang jadi pertimbangan adalah lifestyle atau kultur karakteristik. Nah, lifestyle itu berbeda sama behavior. Kalau lifestyle itu lebih ke gaya hidupnya, dia seperti apa menjalani hari-harinya. Kemudian perilaku beresiko lainnya yang mendukung, misalnya sudah nggak mau konsumsi FE, BAB juga sembarangan, terus hygiene sanitasinya jelek, maka ada faktor resiko lainnya yang membuat kondisinya makin parah, seperti itu. Atau konsep sehat sakit, Menarik sih konsep sehat sakit di masyarakat tersebut ya. Ini juga penting untuk di assessment supaya nanti berkaitan apa yang kita buat dengan masyarakat. Jadi kalau kita orang kesehatan ya, konsep sehat itu sudah objektif ya, keadaan yang komprehensif seutuhnya, sehat jasmani, mental, dan sosial. Tapi kalau masyarakat belum tentu seobjektif itu, sudah seobjektif, tapi bisa saja sangat subjektif. Misalnya hanya konsep sehatnya adalah ketika dia bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Konsep sehatnya yang penting bisa cari uang, atau yang penting masih bisa kumpul sama keluarga. Nah, padahal dia memiliki risiko anemia, atau padahal dia memiliki
anemia yang cukup tinggi. Nah, itu beresiko ke anaknya. Nanti kalau anaknya tidak produktif, maka masa depannya juga tidak cerah seperti itu. Nah, kalau itu bisa menjadi related untuk pesan-pesan kesehatan yang mau kita bawakan nanti. Terus nilai budaya yang ada di sekitar sana, di lokasi ya, kepercayaan keagamannya seperti apa, terus penggunaan media yang biasa digunakan. Misalnya kalau kepercayaan agama ya, kalau FE, saya belum pernah dengar ya FE bersinggungan dengan keagamaan. Tapi kalau misalnya kalau imunisasi, nah itu biasanya ada bersinggungan dengan keagamaan. Ini juga perlu dipelajari bagaimana situasi kondisinya di masyarakat. Lalu penggunaan media yang biasa mereka gunakan. Ini biasanya untuk masyarakat ya. Apakah ada suaranya coba udah dipakai banyaknya di WhatsApp atau udah pada main media sosial atau main media sosialnya baru Facebook aja atau nggak kenal media sosial sama sekali. Nah, ini juga menjadi pertimbangan nanti mau media apa yang akan kita gunakan. Seperti itu. Jadi ini assessment-nya lumayan banyak. Jadi kalau kita mau bikin media yang bagus ya assessment-nya harus bagus. Gitu. Nanti muncul segmentasi yang seperti ini. Ini contoh aja ya. Nanti ada kelompok yang tersegmentasi, dia nggak tahu sama sekali sama isu kesehatan tersebut. Misalnya dia nggak tahu tentang tablet FE, nggak tahu anemia, nggak ngerti manfaatnya, nggak ngerti dapat di mana, dan pokoknya dia nggak tahu sama sekali. Atau segmentasi kedua, dia tahu, tapi dia memiliki banyak hambatan untuk berperilaku tersebut. Misalnya dia tahu kalau ibu hamil itu bagus banget, wajib minum FE. Tapi ada hambatan, misal dia nggak bisa, atau kepercayaannya tadi ya hambatannya, karena dia takut, karena mereka punya belief kalau yang fesesnya berwarna hitam itu sudah mendekati ajal. Atau dia punya hambatan values lainnya seperti ibu hamil nggak boleh konsumsi yang amis-amis. Nah, itu termasuk hambatan. Atau segmentasi ketiga, masyarakatnya tahu tapi tidak punya terlalu banyak hambatan. Tadi belief tadi tidak ada, tapi tidak merasa itu manfaat. Jadi maksudnya untuk apa tablet FE? Saya tidak merasa manfaatnya. Saya cukup misalnya konsumsi makan makanan yang beragam. Nah, ini masuk ke segmentasi 3. Kemudian atau segmentasi 4. Dia tahu nggak banyak hambatan, dia merasakan manfaat, tapi dia nggak peduli. I don't care. Saya nggak perlu. Saya nggak peduli. Dia nggak peduli akan kesehatan dirinya atau masa depan anaknya. Nah, yang lebih susah atau segmentasi kelima, dia tahu nggak punya banyak hambatan, dia merasakan manfaatnya, dia peduli, tapi ini udah pengetahuannya oke semua ya. Jadi kalau dia di segmentasi kelima, dia pengetahuannya mungkin udah tinggi, tapi kenapa perilakunya nggak berubah? Ya karena dia merasa sulit untuk mengimplementasikannya. Bisa karena biaya, bisa karena waktu. Biasanya orang kota ini akan berkaitan, kalau orang kota ya, kaitannya sama waktu. Kemudian dia nggak punya sumber daya ini tenaga, bisa juga dana, waktu, dan itu juga, atau dirinya sendiri dia nggak punya kekuatan, nggak punya untuk melakukannya. Jadi ini juga menjadi keterbatasan. Dia mau melakukannya, tapi ada tapinya banyak. Ada biayanya nggak ada, waktunya nggak ada. Misalnya nih kalau waktu, tahu kalau kita harus olahraga, kita nggak punya banyak hambatan atau alasan kenapa kita nggak olahraga. Terus kita tahu manfaatnya, kita peduli terhadap diri kita sehat,
Tapi kita kayaknya susah banget untuk melakukannya karena mungkin nggak ada waktu. Atau kita nggak punya biaya untuk kan nge-gym misalnya. Karena di konsepnya dia olahraga itu nge-gym. Atau waktu dia nggak punya waktu karena konsep olahraganya itu membutuhkan waktu misalnya pagi dan sore hari atau rutin. Nah, kalau kita udah tahu masyarakat kita, sasaran kita di segmentasi yang mana, kayaknya akan memperinci lagi pada media yang mau kita buat. Oh, sebenarnya udah tahu nih, udah banyak yang tahu manfaatnya, udah mengerti, peduli. Cuma buat eksekusinya aja nggak maju-maju. Nah, kita perlu tahu juga kenapa eksekusinya nggak jadi maju-maju. Nah, itu yang menjadi responsinya atau enablingnya supaya perilaku itu jadi. Nah, itu yang perlu diedukasi. Nah, jadi ini segmentasi ini cukup panjang ya. Saya masih punya berapa waktu lagi, Pak Ima? Iya. Masih Lanjutin aja Mbak, nggak apa-apa. oke. Sampai jam 3 sih di jadwal, tapi kan tadi masuk kan juga telat ya, Telat ya. nggak apa-apa. Ya, tadi setelah kita sudah assessment target audience, akhirnya kita punya audience segmentation, baru kita bisa melakukan penentuan tujuan. Mau perilaku apa yang mau kita rubah, terus keadaan sosial apa yang mau kita rubah, atau keorganisasian seperti apa yang mau kita rubah. Ini kenapa yang saya bold, saya under sama saya italic adalah yang behavior aja, karena ini yang kemungkinan paling cepat untuk berubah dalam waktu tempo sebulan. Sebenarnya sebulan juga sulit untuk merubah perilaku ya. Kalau mau mencari perilaku itu kita butuh waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk sampai ke puncak perubahan perilaku. Yang paling cepat perubahannya setelah setelah melakukan pendidikan kesehatan atau melakukan media atau melakukan komunikasi adalah pengetahuan. Pengetahuan itu yang paling cepat berubah, paling mudah berubah, paling dapat berubah lagi juga ke kondisi awal, pengetahuan dan sikap. Tapi kalau perilaku itu berubahnya lama, tapi kalau sudah berubah untuk kembali lagi ke kondisi awal itu lebih sedikit. Nah, makanya tadi saya quote yang behavior karena yang ini menjadi sasarannya ya. Nah, tapi di behavior sendiri perilakunya itu sulit untuk berubah dalam waktu dekat. Yang paling cepat diamati untuk perubahan adalah pengetahuan dan sikap. Nah, misalnya tujuannya ingin develop objektifnya misalnya meningkatkan awareness atau make understanding knowledge ya, meningkatkan pengetahuan. Nah, itu lebih masuk akal yang untuk dilakukan selama 1 bulan, dalam durasi 1 bulan. Tapi kalau sampai merubah misalnya konsumsi FE rutin, bisa saja. Tapi kita nggak bisa menjamin sustainable dari perilaku tersebut dalam waktu 1 bulan. Jadi kalau mau melakukan dalam waktu kurun 1 bulan ya yang paling masuk di akal adalah misalnya mau develop atau meningkatkan awareness atau meningkatkan pemahaman pada pengetahuannya. Jadi mungkin sudah tahu tapi belum paham betul, itu juga termasuk develop objektifnya dari behavior. Itu bisa. Nah berikutnya communication objective. Nah, ini selaras nanti sama nomor 2. Kalau tujuan perilakunya kita mau meningkatkan konsumsi FE ya, perilakunya. Kemudian komunikasi objektifnya, bagaimana cara untuk meningkatkan konsumsi FE? Ya, berarti komunikasi objektifnya meningkatkan pengetahuan dan awareness terkait konsumsi FE.
Misalnya seperti itu, nomor 3-nya. Kemudian nomor 4-nya ini akan menjawab yang nomor 3. Maksudnya menjawab, kita misalnya mau meningkatkan pengetahuan atau mau meningkatkan awareness. Nah, strategi komunikasi yang mau kita sampaikan seperti apa? Nah, kalau di promosi kesehatan ini beragam. Ada dengan strategi edukasi, dengan strategi komunikasi, dengan strategi advokasi. Nah, edukasi sendiri ada media aja, ada pendidikan kesehatan dengan media, atau pendidikan kesehatan dan komunikasi dengan media. Ini tinggal di kombin-kombin mix and match aja. Strategi komunikasi seperti apa yang mau kita kerjain untuk mencapai tujuan-tujuan di nomor 3. Oke. Nah, kalau teman-teman di sini fokusnya ke edukasi dan media atau medianya aja, ya berarti strategi komunikasi strategisnya ya pembuatan media atau edukasi dengan media seperti itu. Terus yang poin kelima tentang message development. Nah, di message development ini ketika kita sudah menentukan strateginya tadi ya, apakah kita melakukan edukasi, apakah kita melakukan komunikasi, ataukah kita melakukan advokasi. Kalau di sini media ya. Jadi kita membangun pesannya, bangun pesan untuk pembuatan medianya. Di sini saya dari beberapa pendekatan. Jadi kalau misalnya pesan media itu adalah sebuah permen, maka kita milih pembungkusnya. Mau dibungkus nih pesan-pesannya pakai apa? Pakai plastik, pakai styrofoam, pakai kertas, pakai daun. Nah, kira-kira seperti itu. Ini yang dimaksud dengan message approach atau pendekatan penyampaian pesan atau message development-nya. Kita mau pendekatannya pakai pendekatan apa? Pendekatan rasa takut nomor pertama ya. Jadi kalau pendekatan rasa takut ya kita nakut-nakutin. Kalau nggak minum FE Bu, itu bisa kalau nanti hamil terus kurang FE, anemia, bisa preeklamsia atau eklamsia. Kalau udah eklamsia, preeklamsia bisa meninggal. Kalau udah ibunya meninggal bagaimana anaknya? Nah, itu termasuk fear appeal. Jadi kita menakut-nakut memberikan pesan kesehatan dengan bungkusan rasa takut. Seperti itu. Kemudian ini ada yang mau tanya. Ada yang mau tanya, tadi ada yang nge-raise hand tapi saya nggak baca. Silakan. Pencet kali ya, Bu? Hah? Kepencet? Pencet nggak? Nanti aja pertanyaannya di akhir mungkin ya. Oke. Kemudian yang kedua, dengan action step. Nah, tadi yang di video, dia ada action step-nya. Dijelasin. Dimana dapat kapsul KFE-nya, kapan diminumnya, apa yang nggak boleh diminum bareng si FE tersebut, apa yang boleh diminum bareng, lalu kapan harusnya diminum. Oh, tadi dikasih tahu malam biar mengurangi efek samping. Karena kalau FE itu hambatannya salah satu adalah perasaan tidak enak ketika minum FE, itu rasa mual yang berlebih. Nah, itu masuk ke action step. Jadi video yang tadi Bu Ima putar, dia menggunakan pendekatan atau appeal action step. Jadi jelas step apa yang dilakukan. Terus juga ada benefitnya deh kalau nggak salah. Tadi saya ngeliat videonya cuma sebentar. Saya banyak nontonnya yang di action step. Benefit ya berarti kita ngomongin semua manfaat-manfaat yang diperoleh ketika kita melakukan perilaku tersebut. Nah, yang benefit ini akan relevan sama segmentasi yang ini. Tahu
tidak punya hambatan, tapi tidak merasa itu manfaat. Nah, jadi kalau segmentasinya banyak yang di nomor 3, kita pakai pendekatan yang benefit. Nah, seperti itu. Kemudian perceived threat. Threat itu kelemahan. Jadi kita apa salah? Ya. Jadi kelemahan. Jadi kita menjelaskan kelemahannya kalau kita tidak melakukan perilaku tersebut. Nah, kebalikan dari nomor 3. Nah, kemudian yang nomor 5, perceived efficacy, ini adalah membangun kepercayaan audiens bahwa mereka mampu melakukannya. Nah, ini tadi segmentasi yang kelima tuh. Dia tahu, dia merasa tidak punya hambatan, dia merasa itu bermanfaat, dia peduli, tapi delay terus perilakunya. Ditunda terus perilakunya. Karena nggak merasa percaya diri atau memiliki kekurangan dan lain sebagainya. Kita bangun dengan perceived efficacy bahwa audiens tuh bisa loh melakukannya. Bahwa remaja itu bisa kok minum tablet FE secara rutin. Tuh. Kita bangun kepercayaan kemampuan dirinya untuk dapat melakukan perilaku yang kita harapkan. Terakhir, hope. Hope itu harapan ya. Jadi kita buat harapan-harapan yang besar yang diperoleh ketika kita melakukan perilaku tersebut. Contohnya ketika ibu hamil, remaja mengkonsumsi tablet FE, harapannya nanti anaknya menjadi anak yang sehat, yang cerdas, kehamilannya lancar. Itu termasuk harapan. Mirip-mirip sama benefit, tapi kalau benefit itu lebih kepada manfaatnya aja. Kalau ini ada rasanya, ada rasa kita bisa melakukannya supaya menggapai harapan seperti itu. Oke, semoga nggak kecepatan ya. Jadi ini ibaratnya pesan-pesan kesehatan yang sudah disusun tadi, sesuai objektif, mau meningkatkan pengetahuannya tentang apa, yang nggak tahu tentang apa. Kalau tadi di segmen 1 ya, di kelompok segmentasi 1, dia nggak taunya tentang apa. Nah, itu yang menjadi sesuatu pesan. Nah, jadi pesan-pesan tersebut dibungkus menggunakan bungkusan-bungkusan yang 6 ini di kotak biru. Kemudian yang pretesting, biasanya ini hanya kalau praktiknya di mahasiswa, ini hanya dikonsultasikan kepada pembimbing, lalu pembimbing memberi masukan, atau bisa dikonsultasikan kepada orang lapangan. Dalam hal ini berarti misalnya bidan atau bukader atau kepala desa atau tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di sana. Jadi kalau pretesting itu untuk segelintir orang saja yang menilai, dimana untuk menghindari bentrok atau mispersepsi pada pesan. Bentrok itu bentrok pada social norm atau belief yang ada di masyarakat. Ternyata itu misalnya menjadi nggak pas sama budayanya mereka. Misalnya di Aceh ya, kita bikin media untuk di Aceh. Di Aceh itu kental ya nuansa islaminya. Lalu kita bikin media dengan pemilihan gambar yang misal tidak menggunakan hijab. Nah, kita tanyakan atau kita pretestingkan, lalu ada muncul kritikan atau penolakan terkait gambar tersebut. Nah, itu baru yang kita adjust lagi, kita ganti gambarnya apa seharusnya. Itu gunanya pretesting. Jadi sebelum masuk ke masyarakat luas, ke audiens, itu kita pretesting. Nah, tapi biasanya kalau kita pretesting itu kepada dosen pembimbing atau yang dianggap memahami terkait isu kesehatan tersebut.
Lalu nanti kalau ada yang direvisi, kita adjust, kita revisi sesuai dengan masukan. Nah, baru di roll out tadi ya, kalau di fit prosesnya, kita sebarkan kepada audiens. Baru tahap berikutnya adalah evaluasi. Jadi, apa sih tujuan evaluasi? Ya, untuk mengecek, mengevaluasi apakah tujuan yang kita buat di fase di tahap kedua, develop objektif, komunikasi objektif tercapai dengan komunikasi strategik yang kita buat. Jadi kita evaluasi ke audiens. Apa yang kita evaluasi? Nah, yang kita evaluasi adalah objektif behaviornya, communication objektifnya, apakah sesuai dengan perencanaan. Nah, bagaimana cara mengevaluasinya? Kalau by research, yang bisa kita lakukan evaluasi ada dua, sama seperti penelitian-penelitian yang lain. Ada kualitatif dan kuantitatif. Nah, yang kualitatif dulu kita bisa melakukan FGD atau in-depth interview kepada audiens kita. Bukan lagi kepada orang-orang tertentu, tapi kepada audiens. Kita tanya bagaimana pendapatnya. Misal di komunitif objektifnya, kita tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan. Kita tanya pendapatnya terkait media tersebut, media yang kita buat ya. Benar nggak sih meningkatkan pengetahuan menurut mereka? Benar nggak bisa ningkatin pengetahuan? Nah, itu pertanyaannya bisa dirancang sesuai kebutuhan masing-masing. Mau menilai komunikasi objektif apa? Sama dengan kuanti. Kuanti ini bisa kita pakainya kuasi eksperimen, baik itu yang one group, pretest post-test, atau menggunakan with control group, atau menggunakan pengukuran yang time series. Ketiganya bisa dipakai, itu kuasi eksperimen. Jadi kita ngecek kondisi sebelum dan sesudahnya, apakah terjadi perbedaan atau perubahan, baik itu untuk menjawab communication objektifnya. Misalnya pengetahuan, atau awareness-nya, atau sikapnya, atau belief-nya berubah atau enggak dari awal sebelum diedukasi atau sebelum dikasih media dan setelah diberi media. Kemudian yang kedua, bisa juga kita melakukan behavior survey. Kira-kira perilakunya berubah enggak? Seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin jika ada yang ditanyakan atau dibingungkan, bisa langsung ditanyakan open mic atau dari Mbak Ima dan Bu Yuli. Kalau dari Bu Yuli dan Bu Ima, jika ada yang masih kurang dalam penyampaiannya bisa disampaikan. Silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.